Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas materi persiapan TKA khususnya Bahasa Indonesia Wajib. Jadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang bagaimana mencari ide pokok dan informasi teks, baik itu informasi tersurat maupun tersirat. Jadi kita langsung saja ke soalnya. Ya, silakan diperhatikan. Di sini adik-adik diminta untuk mencermati sebuah teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, jadi soal nomor 1 di sini yaitu menanyakan apa sih ide pokok dalam paragraf tersebut. Nah, paragrafnya ini membahas tentang solstice, yaitu fenomena langit yang terjadi ketika matahari melintasi garis balik utara maupun garis balik selatan. Nah, ini yang dibahas di dalam teks. Ya, yang perlu adik-adik ketahui untuk mencari ide pokok, ya, kita bahas dulu ini. Ide pokok atau kita sebut dengan gagasan utama atau gagasan umum ya, yang mencakup keseluruhan isi atau informasi yang disampaikan dalam sebuah teks. Nah, letak dari ide pokok ini ada pada kalimat utama. Kalimat utama. Jadi, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Nah, untuk menentukan kalimat utamanya di mana, jadi ada beberapa jenis kalimat utama. Kalimat utama berdasarkan letak atau posisinya di dalam paragraf. Yang pertama, ada kalimat utama yang disebut dengan deduktif. Yang kedua, induktif. Yang ketiga, variatif. Yang keempat, deskriptif atau naratif. Jadi, jenis kalimat utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama ada deduktif. Jadi, deduktif ini adalah jenis kalimat utama yang posisinya atau letaknya itu berada di awal paragraf ya, adik-adik. Jadi, deduktif ini adalah jenis kalimat utama yang letaknya terdapat pada awal paragraf. Nah, berbeda dengan induktif. Nah, ini letaknya ada pada akhir paragraf. Kemudian variatif ya, namanya variatif artinya gabungan antara awal dan akhir paragraf. Nah, kemudian yang terakhir, deskriptif atau naratif. Nah, ini letaknya ada pada setiap penggalan teks ya. Nah, coba diperhatikan adik-adik, di sini ada 4 kalimat utama berdasarkan letaknya. Nah, pada umumnya yang digunakan itu kalau misalnya soal-soal yang ada pada persiapan TKA biasanya antara deduktif ataupun induktif ya. Kita perhatikan tadi deduktif ataupun induktif. Nah, deduktif itu adalah kalimat utama yang letaknya ada pada awal paragraf. Ya, kita teks dulu pada teksnya. Kita kembali ya pada teksnya. Ya,
Teks yang pertama di sini, solstice adalah fenomena langit yang terjadi ketika matahari melintasi garis balik utara maupun garis balik selatan. Nah, kalau kita lihat di sini pada kalimat satu, di sini berupa informasi secara umum ya, berkaitan dengan solstice. Nah, coba kita baca pada kalimat kedua. Fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun. Nah, kalimat kedua ini bersifat khusus ya. Dia menjelaskan kapan fenomena ini terjadi. Berarti kalimat kedua ini sudah menjadi bagian dari penjelasan kalimat yang satu ya, atau kalimat utama. Nah, kita sudah menemukan kalau letak kalimat utama dalam paragraf ini ada pada kalimat satu ya, yang ini ya adik-adik, solstice sampai dengan kata selatan. Nah, setelah menemukan letak kalimat utama di dalam paragraf, kita kemudian mencari ide pokoknya. Jadi yang dibahas itu apa? Misalnya ini, solstice adalah fenomena langit yang terjadi ketika matahari melintasi garis balik utara maupun garis balik selatan. Nah, yang dibahas di sini berkaitan dengan solstice. Nah, adik-adik tandai ya. Kemudian dijelaskan di sini, ketika matahari melintasi garis balik utara maupun garis balik selatan. Coba kita cek ke opsinya. Dari soal nomor 1, ya, opsi A di sini, yang pertama membahas tentang perbedaan waktu terbit matahari pada fenomena solstice Juni di kedua belahan bumi. Nah, ini ide pokoknya terkait dengan perbedaan. Nah, kalau kita lihat di teksnya, ini bukan membahas tentang perbedaan nih ya. Jadi opsi A ini kurang tepat ya. Ya, kita ke opsi B. Fenomena solstice Juni yang menandai pergantian musim di berbagai wilayah bumi. Nah, ini membahas tentang fenomena solstice Juni yang menandai pergantian musim di berbagai wilayah bumi. Nah, kalau kita lihat dari kalimat satu, di sini yang dibahas itu solstice yang terjadi ketika matahari melintasi garis balik utara ya, berarti kurang tepat untuk opsi B. Oke, kita ke opsi C. Ide pokoknya yaitu mencari karakteristik dan dampak fenomena solstice. Nah, pada teksnya tidak dijelaskan dampak dari fenomena solstice. Nah, ini kurang tepat untuk opsi C. Selanjutnya kita ke opsi D. Solstice merupakan fenomena langit yang terjadi saat matahari melintasi garis balik utara atau selatan. Nah, kita sesuaikan tadi kembali dengan teksnya. Nah, ini ya, yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan ide pokok atau kalimat utamanya di dalam teks 1 adalah opsi D. Ya. Sama-sama membahas solstice dan dijelaskan kapan solstice ini terjadi. Nah, kalau kita lihat, biasanya ide pokok ini atau kalimat utama itu berisi pernyataan umum ya, berisi definisi atau gambaran secara umum mengenai informasi yang dibahas atau yang menjadi topik pembahasan di dalam sebuah teks. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban untuk soal nomor 1 terkait ide pokoknya yaitu opsi D ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita next ke soal nomor 2. Ya, silakan diperhatikan soal nomor 2 ini membahas tentang alasan utama terjadinya fenomena solstice. Nah, ini materinya berkaitan dengan informasi teks ya. Informasi teks. Nah, Kakak sudah pernah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa informasi teks ini ada dua. Ada informasi yang tersurat, dan ada informasi yang tersirat. Si A, B ya. Nah, informasi tersurat adalah informasi atau pernyataan yang dibahas itu terdapat
yang ditanyakan terdapat dalam teks ya. Dalam teks. Ya, jadi untuk yang pertama ini, informasi tersurat merupakan informasi yang biasanya terdapat di dalam teksnya atau di dalam bacaan. Nah, berbeda dengan tersirat, informasinya ini dia itu tersembunyi ya. Informasinya tersembunyi di dalam bacaan. Jadi, kita sebagai pembaca harus mencari apa yang dibahas di dalam teks, kemudian menyimpulkan. Nah, kalau tersurat, biasanya pertanyaannya ini berupa apa, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau kita sebut dengan adik simba, ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau informasinya berupa informasi tersurat. Nah, berbeda dengan tersirat ya. Informasinya itu tersembunyi tadi. Nah, pertanyaannya yang muncul yaitu seperti jika, apabila, jika, apa, bila, ya, yang berupa pengandaian yang meminta kita untuk menafsirkan apa yang disampaikan di dalam teks. Nah, kalau kita lihat dari soal nomor 2 ini, ia berkaitan dengan informasi tersurat ya, artinya informasinya ada di dalam bacaan. Kita sesuaikan dengan opsinya terlebih dahulu. Yang pertama, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Ya, ingat ya, solstice ini merupakan fenomena langit yang terjadi ketika matahari melintasi garis balik utara maupun garis balik selatan. Kita tanda dulu ya kapan terjadinya. Ketika matahari sini sampai dengan garis balik selatan. Fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni dan Desember. Nah, fenomena ini menandai awal musim panas di belahan bumi utara sekaligus awal musim dingin di belahan bumi selatan. Ya, ini ya yang dibahas. Nah, kalau kita lihat soalnya di nomor 2, opsi A ini matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Ini tidak ada dijelaskan di dalam teks. Nah, berarti opsi A kurang tepat. Kita next ke opsi B. Bumi berhenti berotasi untuk sementara waktu. Nah, ini juga tidak ada dijelaskan di dalam teks mengenai fenomena solstice. Oke, kurang tepat ya adik-adik. Selanjutnya kita ke opsi C. Bulan menghalangi cahaya matahari. Apakah ini ada disebutkan di dalam teksnya? Nah, di sini tidak ada yang menjelaskan bulan menghalangi matahari. Ini. Jadi, untuk opsi C ini juga kurang tepat ya. Kemudian kita ke opsi D. Matahari berada paling dekat dengan bumi. Nah, di sini membahas matahari dan bumi. Hanya saja tidak ada dijelaskan bahwa fenomena solstice ini terjadi ketika matahari berada paling dekat dengan bumi. Berarti ini kurang tepat. Nah, sisa opsi E. Matahari melintasi garis balik utara atau garis balik selatan. Nah, ini sesuai dengan teksnya ya, adik-adik. Ini solstice adalah fenomena langit yang terjadi ketika matahari melintasi ini sampai selatan. Sesuai ya. Maka opsi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 adalah opsi E. Ya, alasan utama terjadi fenomena solstice adalah ketika matahari melintasi
garis balik utara ataupun garis balik selatan. Nah, kita next ya ke soal selanjutnya, nomor 3, masih tentang informasi teks ya. Mengapa pada fenomena solstice Juni matahari terbit lebih cepat di belahan bumi utara dan lebih lambat di belahan bumi selatan? Nah, kita di teksnya ini, di soalnya menanyakan alasan kenapa sih ini fenomena solstice Juni. Nah, mataharinya lebih cepat terbit di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan lebih lambat. Ke opsi A dulu. Belahan bumi utara memasuki awal musim panas, sedangkan belahan bumi selatan memasuki awal musim dingin. Ya, kita simpan dulu jawabannya ini. Ini tadi ada ya, disebutkan, kita tandai dulu. Kemudian opsi B, kedua belahan bumi menerima intensitas cahaya matahari yang berbeda selama solstice berlangsung. Opsi C, posisi matahari relatif lebih condong ke arah belahan bumi utara sehingga terjadi perbedaan lama penyinaran. D, revolusi bumi menyebabkan perubahan waktu terbit matahari pada setiap wilayah. Ini garis wilayah, perbedaan garis balik selatan memengaruhi kecepatan garis gerak semu matahari ya. Nah, kalau kita lihat dari teks yang dijelaskan atau informasi yang ada di dalam teks, tadi alasan kenapa. Nah, ini ya ada pada kalimat terakhir. Sebelum kalimat terakhir ya. Fenomena ini ya, kenapa tadi ditanyakan? Karena fenomena ini menandai awal musim panas. Di mana awal musim panasnya? Di belahan bumi utara ya. Awal musim panas di belahan bumi utara, kemudian musim dingin di belahan bumi selatan. Fenomena ini matahari akan lebih cepat di bumi belahan utara dan akan lebih lambat di belahan bumi selatan ya. Ini tadi pertanyaannya. Nah, ini jawabannya di kalimat sebelumnya. Alasannya karena fenomena ini menandai awal musim panas di belahan bumi utara sekaligus awal musim dingin di belahan bumi selatan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ya, tadi ya opsi A, belahan bumi utara memasuki awal musim panas. Iya, betul ya ini. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah A ya. Ya. Selanjutnya kita next ke soal selanjutnya nomor 4. Ya, masih pada teks yang sama yaitu fenomena solstice Juni. Pertanyaannya, berdasarkan informasi dalam teks, peristiwa yang terjadi bersamaan dengan solstice Juni. Solstice Juni ya, intinya kan peristiwa yang sama-sama terjadi pada dengan solstice Juni. Opsi A, awal musim panas di belahan bumi utara dan awal musim dingin di belahan bumi selatan. Nah, biasanya adik-adik yang perlu kalian perhatikan, kalau misalnya ada sebuah teks, biasanya teks itu opsinya saling berkaitan di beberapa soal selanjutnya, seperti ini. Kita tadi menjawab di soal nomor 3 terkait alasan fenomena solstice Juni, kenapa matahari terbit lebih cepat di belahan bumi utara. Nah, sedangkan soal di nomor 4 ini, peristiwa apa yang terjadi bersama dengan solstice Juni? Nah, kita tadi sudah dapat ya jawabannya di nomor 3 itu menjelaskan bahwa belahan bumi utara memasuki awal musim panas, sedangkan belahan bumi selatan memasuki awal musim dingin. Nah, inilah yang sama, peristiwa yang sama terjadi dengan solstice Juni. Maka opsi yang paling tepat kira-kira apa nih adik-adik? Coba diperhatikan opsinya. Opsi A, awal musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Iya, kira-kira ini sama tidak dengan kalimat sebelumnya, jawaban sebelumnya? Kemudian opsi B, awal musim dingin di seluruh wilayah bumi bagian utara dan selatan. Nah, ini kurang tepat ya, karena ada beberapa wilayah yang mengalami musim panas dan musim dingin. Di sini opsi B hanya menjelaskan musim dingin, berarti ini kurang
Tepat. Opsi C, berlangsungnya siang dan malam dengan durasi sama di seluruh dunia. Nah, ini tentu kurang tepat ya. Opsi D, matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa. Nah, tentu ini kurang tepat juga. Opsi E, pergantian musim semi menjadi musim gugur di belahan bumi ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini terkait peristiwa yang terjadi bersama dengan solstice Juni adalah opsi A, yaitu awal musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan ya. Mirip dengan soal nomor 3. Oke, jawaban untuk nomor 4 adalah opsi A. Selanjutnya kita ke soal nomor 5 yang merupakan soal terakhir ya. Pernyataan yang paling sesuai dengan isi teks. Ya, berarti informasi tersurat. Informasinya ada di dalam teks. Ya, kita diminta untuk menyesuaikan opsinya yang sesuai. Opsi A. Ya, jadi teknik untuk mencari jawaban soal seperti ini, adik-adik boleh langsung ke opsinya. Misalnya opsi A dulu, baru adik-adik mencari kata kunci. Ingat ya, selalu mencari kata kuncinya supaya adik-adik tidak perlu membaca secara keseluruhan teks ya. Misalnya di opsi A, kita membahas solstice merupakan fenomena langit yang hanya terjadi. Nah, boleh pakai kata kunci. Solstice ini hanya terjadi ketika matahari berada di garis. Oke, ini ya. Kita tandai kata kuncinya. Kemudian misalnya opsi B. Solstice Juni tahun 2026 terjadi pada 21 Juni. Ditandai oleh perbedaan waktu. Nah, boleh pakai 21 Juni sebagai kata kuncinya. Dan begitu pun seterusnya ya. Nah, kita sesuaikan dulu dari opsi A tadi. Solstice ini merupakan fenomena langit yang hanya terjadi ketika matahari berada di garis balik utara. Nah, ingat ya, ini tidak hanya terjadi di garis balik utara, tetapi juga terjadi di garis balik selatan. Maka opsi jawaban untuk soal nomor 5 tadi, opsi A-nya ini kurang tepat ya. Karena di sini menyebutkan ada kata hanya. Opsi B, solstice Juni, tadi terjadi pada 21 Juni dan ditandai oleh perbedaan waktu terbit matahari di kedua belahan bumi. Nah, yang dimaksud kedua belahan bumi ini, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kata kuncinya tadi 21 Juni, ya langsung kita cari di teksnya. Boleh pakai teknik scanning, ya langsung cari kata 21 Juni. Nah, kita sudah dapat di sini tanggal 21 Juni. Ya, sesuaikan ya. Pada tahun 2026, solstice Juni jatuh pada tanggal 21 Juni 2026. Nah, hal ini menandai awal musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ya, tadi adalah opsi B ya, adik-adik. Ini yang sesuai dengan pernyataan di dalam teks. Ini benar ya, untuk soal nomor 5 adalah opsi B. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait beberapa pokok pembahasan, yaitu ide pokok dan informasi teks. Ya, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait bagaimana mencari ide pokok dan informasi teks. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.